Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Apa kalian pernah bertanya-tanya, kok bisa menara Pisa miring tapi nggak rubuh selama ratusan tahun? Ajaib banget kan? Nah, di episode kali ini, kita akan kupas tuntas misteri di balik menara ikonik Italia ini. Kita akan telusuri sejarahnya, cari tahu kenapa dia bisa miring, dan mengungkap rahasia kenapa dia tetap kokoh berdiri sampai sekarang. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan memulai perjalanan seru ke kota Pisa. Oke, kita mulai dari awal. Pembangunan Menara Pisa, atau yang nama aslinya Tor Pendente di Pisa, dimulai pada bulan Agustus tahun 1173. Awalnya, menara ini dirancang sebagai menara lonceng atau campanelli untuk katedral megah di sebelahnya. Di Piazza dei Miracoli atau lapangan keajaiban. Arsiteknya siapa? Nah, ini masih jadi misteri sampai sekarang. Ada yang bilang Bonanno Pisano, ada juga yang menyebut Gherardo Di Gherardo. Siapapun dia, niat awalnya pasti bikin menara lurus, bukan menara miring. Lalu, apa yang terjadi? Masalah mulai kelihatan pas pembangunan baru sampai lantai 3, sekitar 5 tahun setelah dimulai, tiba-tiba menara ini mulai amblas ke satu sisi. Para pekerja dan insinyur zaman itu pasti panik. Penyebab utamanya adalah fondasi yang dangkal. Cuma sekitar 3 meter dalamnya, dan dibangun di atas tanah yang gak stabil. Tanahnya itu campuran lumpur lunak dan pasir. Bayangin aja, membangun struktur marmer seberat 14.500 ton di atas tanah yang mirip puding, jelas aja amblas. Karena masalah ini, ditambah lagi dengan perang dan konflik di Pisa, pembangunan dihentikan selama hampir 100 tahun. Nah, jeda panjang ini ternyata jadi penyelamat tanpa disengaja. Selama 100 tahun itu, tanah di bawah menara jadi punya waktu untuk memadat dan sedikit lebih stabil. Kalau pembangunannya diterusin tanpa henti, kemungkinan besar menara ini udah rubuh dari dulu. Ini nih, yang namanya berkah tersembunyi. Sekitar tahun 1272, pembangunan dilanjutkan lagi di bawah arsitek Giovanni di Simon. Sadar menaranya miring dia, coba bikin siasat cerdik. Lantai-lantai baru yang dibangun sengaja dibuat lebih tinggi di satu sisi, dengan harapan bisa menyeimbangkan kemiringannya. Jadi, kalau kalian perhatikan baik-baik, menara ini sebenarnya nggak cuma miring, tapi juga sedikit melengkung seperti pisang. Usaha ini memang sedikit membantu, tapi gravitasi tetap nggak bisa dilawan. Menara terus miring. Akhirnya, pada tahun 1372, ruang lonceng di puncak selesai dibangun. Dan menara ini resmi rampung setelah proses pembangunan yang memakan waktu hampir 200 tahun. Sekarang, pertanyaan utamanya, kenapa menara ini nggak rubuh? Padahal Italia sering banget kena gempa bumi. Ini dia bagian yang paling keren. Kombinasi antara tanah yang lunak dan struktur menara yang kokoh menciptakan fenomena yang disebut dynamic soil structure interaction. Gampangnya begini. Saat tanah bergetar karena gempa, tanah lunak di bawah fondasi nggak mentransfer getarannya secara penuh ke menara. Jadi, menara ini seolah-olah terisolasi dari guncangan terburuk gempa. Tanah yang bikin dia miring, ternyata itu juga yang melindunginya dari kehancuran. Ironis ya, tentu saja. Para ahli nggak tinggal diam. Selama berabad-abad, banyak upaya dilakukan untuk menstabilkan menara Pisa. Kemiringannya terus bertambah dari tahun ke tahun. Dan pada akhir abad ke-20, kondisinya udah sangat mengkhawatirkan. Menara ini bahkan ditutup untuk umum pada tahun 1990 karena takut rubuh. Lalu, dimulailah proyek restorasi besar-besaran. Tim insinyur internasional bekerja selama lebih dari 1 dekade. Mereka nggak berusaha bikin menara ini lurus sempurna, karena kemiringannya itulah yang membuatnya istimewa. Tujuannya adalah mengurangi kemiringan secukupnya
agar aman untuk 300 tahun ke depan. Salah satu teknik utamanya adalah soil extraction. Mereka mengebor dan menyedot sekitar 70 ton tanah dari bawah sisi utara menara, sisi yang lebih tinggi. Proses ini secara perlahan dan hati-hati membuat menara turun kembali ke posisi yang lebih aman. Hasilnya, kemiringannya berhasil dikurangi sekitar 45 cm. Sebuah mahakarya rekayasa modern. Pada tahun 2001, Menara Pisa dibuka kembali untuk para turis. Oke, sekarang kita masuk ke fakta-fakta menarik yang mungkin belum kalian tahu. Pertama, Menara Pisa ini bukan satu-satunya menara miring di kota Pisa. Loh, ada beberapa menara lain, seperti Menara Lonceng Gereja San Nicola dan Gereja San Michel degli Scozzi yang juga sedikit miring karena kondisi tanah yang sama. Tapi tentu, nggak ada yang semiring dan seterkenal Menara Pisa. Fakta kedua, ada legenda terkenal tentang ilmuwan besar. Galileo Galilei yang konon menggunakan Menara Pisa untuk eksperimen gravitasinya. Ceritanya, Galileo menjatuhkan dua bola dengan massa berbeda dari puncak menara untuk membuktikan bahwa keduanya akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Meskipun cerita ini sangat ikonik, banyak sejarawan yang meragukan kebenarannya. Tapi, tetap saja, cerita yang keren kan? Fakta ketiga, di puncak menara ada 7 lonceng. Masing-masing disetel untuk satu nada dalam skala musik mayor. Lonceng terbesar beratnya lebih dari 3,5 ton. Sejak proyek restorasi, lonceng-lonceng ini tidak lagi dibunyikan dengan cara digoyangkan untuk menghindari getaran yang bisa membahayakan struktur menara. Sekarang, bunyinya dihasilkan oleh palu elektronik. Jadi, begitulah kisah lengkap Menara Pisa. Sebuah kisah tentang kesalahan desain yang justru melahirkan ikon dunia. Sebuah bukti ketangguhan arsitektur dan keajaiban ilmu pengetahuan. Dari proyek gagal yang hampir rubuh, menjadi monumen yang dilindungi dengan teknologi canggih. Menara ini adalah pengingat bahwa kadang ketidaksempurnaan itulah yang membuat sesuatu menjadi unik dan abadi. Setiap kemiringannya menceritakan perjuangan melawan gravitasi selama berabad-abad. Gimana? Menarik banget kan ceritanya? Dari sini kita belajar bahwa jeda yang panjang saat pembangunan ternyata menyelamatkannya. Dan tanah lunak yang jadi penyebab kemiringannya justru melindunginya dari gempa. Benar-benar plot twist yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah nonton video kali ini sampai habis. Semoga informasi tadi menambah wawasan kalian ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Kalau kalian punya ide topik lain yang mau dibahas, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap